Izin diingatkan mengenai timingnya ya Bapak Tajuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan mengenai substansi informasi dari segi substansinya yang sudah disampaikan oleh narasumber hebat sebelumnya. Nah, izinkan saya mungkin akan men-share terkait teknisnya, dari sisi teknisnya ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di substansi bahwa proses kita pada saat ini sudah sampai ke tahap penilaian kinerja. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya tentu saja kita ingin hasilnya maksimal ya Bapak Ibu untuk predikat kinerja guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan pemaparan saja mungkin ya. Jadi ada gambaran-gambaran secara teknisnya. Nah, jadi di sini di tahap penilaian sudah dilakukan sudah dapat dilakukan mengenai pengelolaan kinerja ini di tahap penilaian. Nah, di sini penilaian yang sudah dilakukan untuk kepala sekolah. Universitas sudah melakukannya, yaitu baik itu di tahap perencanaan, kemudian di tahap pelaksanaan, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Abdul bagaimana tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan tersebut. Jadi untuk pelaksanaan juga ada beberapa proses yang harus diikuti gitu ya. Di perencanaan juga ada beberapa yang harus dilakukan. Untuk penilaiannya, nah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rating. Jadi dari praktik kinerja kepala sekolah, jadi dari pada upaya refleksi atau upaya mempelajari dan perubahan praktis. Jadi nantinya dari segi perilaku kerjanya Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan rating perilaku kerja. Juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rating praktik kinerjanya di sini yang dinilai. Nah kemudian nanti kepala sekolah juga akan mengecek ya di sini mengecek mengenai bukti dukung dari file-file yang sudah diunggah berdasarkan RHK di pengembangan kompetensi yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi di sini nanti akan dicek oleh kepala sekolah baik itu berupa sertifikat, mungkin kemudian laporan program dan juga SK. Selanjutnya kepala sekolah akan mengunggah dokumen ini berdasarkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas keseharian guru. Penilaian kinerja guru tadi juga sudah disampaikan dari sisi kepala sekolah, kemudian kepala dinas pendidikan dan juga guru. Pertama, kepala sekolah menilai perilaku kerja, kemudian kepala sekolah akan mengecek tadi dokumen tugas tambahan dan pengembangan kompetensi yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 variabel pengelolaan kinerja. Dari yang pertama praktik kinerja, tadi sudah disampaikan, kemudian perilaku kerja yang dinilai berdasarkan deskripsi yang sudah tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Saya percepat saja. Nah, nanti akan mendapatkan skala rating yaitu di atas ekspektasi pimpinan, sesuai ekspektasi pimpinan, di bawah ekspektasi. Untuk skala rating nilainya Bapak Ibu kepala sekolah ini bisa memperhatikan interval nilai di PMM ya, bagaimana skala rating di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Kemudian di pengembangan kompetensi juga ada poin pengembangan kompetensi yang sudah kita ketahui bersama bahwa minimal ya itu 32 poin itu yang menunjang. Nah, nanti akan mendapatkan di atas ekspektasi itu lebih dari 32 poin sama demikiannya. Kemudian perilaku kerjanya sudah dicek, sudah dinilai semuanya, jadi semuanya sudah selesai. Selanjutnya juga dokumen pengumpulan dokumen juga sudah selesai, ini bisa dicek penilaian dan cek dokumen. Nah, selanjutnya ini akan digunakan untuk basis predikat kinerja organisasi. Kemudian bisa diklik tadi untuk melihat bagaimana sih penilaian kinerja dari Bapak Ibu guru itu bisa dinilai. Ini dari sisi kepala sekolah itu bisa diklik dicek penilaian. Nah, tadi ini yang perlu diperhatikan bahwa data penilaian ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Namun apabila ada tambahan, ada susulan, misalnya ada Bapak Ibu guru yang baru, itu masih bisa menyelesaikan pelaksanaannya, masih bisa dikirim ke dinas. Nah, ini adalah tampilan atau gambaran apabila sudah data guru-guru ini siap kirim. Di sini ada daftar guru-guru, dan sekali lagi sebelum dikirim data tersebut, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa semuanya ini sudah selesai, sudah dinilai. Ini bisa dilihat ya untuk daftar guru-guru yang sudah selesai atau sudah dinilainya bisa dilihat di tampilan kepala sekolah. Pastikan semuanya sudah selesai dan sudah dinilai terlebih dahulu, baru data guru ini akan siap dikirim. Jadi nanti tinggal diklik kirim data untuk penilaian kinerja ke dinas pendidikan, tadi sesuai dengan alur pengiriman penilaian kinerja. Nah, untuk datanya sebentar. Nah, di sini ada beberapa kolom yang dimerahkan. Nah, yang ketiga ini adalah nilai ya, nilai dari tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Nilai yang terekam di PMM. Kemudian nilai ini adalah nilai yang otomatis dikonversi menjadi angka. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan pengisian Bapak Ibu guru hebat semuanya di praktik kinerja pada tahap pelaksanaan. Begitu juga dengan yang keempat ini juga ini nilai dari perilaku kerja. Tadi praktik kinerja ini perilaku kerja juga yang sudah diberikan. Gitu. Kemudian di sini juga kita bisa melihat kolom dari target dan realisasi dari pengembangan kompetensi. Misalnya dari targetnya kita di RHK itu 50 poin. Nah, realisasinya bagaimana? Apakah terrealisasi atau tidak gitu ya? Bisa dilihat di kolom ini. Tapi pengembangan kompetensi ini tadi tidak dinilai, jadi tidak otomatis berpengaruh terhadap gitu ya. Ini bisa dirubah, dan yang bisa akses untuk merubah ini adalah kepala sekolah. Jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu guru semuanya, kita harus mengedepankan tadi dialog, diskusi dengan kepala sekolah. Nah, ini akan mempengaruhi tadi predikat kinerja. Jadi dari skala rating ini antara praktik kinerja dan perilaku kerja ini akan mempengaruhi predikat kinerja guru. Nah, apabila sudah sesuai ini, sudah fix semuanya, sudah yakin gitu ya, sudah dilakukan dialog dengan para guru juga dengan kepala sekolah gitu ya, yang bersangkutan. Nah, nanti tinggal klik kirim ke dinas pendidikan. Jadi pastikan data sudah sesuai karena hanya bisa mengirimkan 1 kali saja. Nah, ini adalah tampilan verifikasi. Jadi nanti Bapak Ibu guru terutama kepala sekolah ini tinggal checklist ya, di checklist kemudian menulis ulang dengan memperhatikan tanda bacanya, harus sudah benar tanda bacanya, kemudian diulang lagi, diketik lagi, baru kita kerja organisasi atau PKO dari kepala dinas pendidikan. Jadi nanti tinggal klik ke penetapan predikat kinerja. Nah, klik lakukan penetapan. Di sini kita bisa melihat ini sudah sejauh mana sih progres dari kinerja guru. Nanti bisa dilihat dicek penilaian, cek dokumen bagaimana sudah sampai sejauh mana dan bagaimana progresnya dari penetapan predikat kinerja guru, lalu lakukan penetapan. Nah, di sini kepala sekolah menunggu predikat kinerja organisasi. Jadi
predikat kinerja organisasi dari Kepala Dinas Pendidikan. Jadi apabila di sini lagi-lagi dialog gitu ya. Apabila ada predikat kinerja yang tidak sesuai nih, yang ingin disanggah lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuli sebelumnya, ada sanggahan lagi nih ternyata guru A dan guru B ini seharusnya di atas ekspektasi misalnya seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan dialog. Jadi guru ke kepala sekolah ke Kepala Dinas Pendidikan. Ini bisa berdialog atau berdiskusi. Nah apabila data tidak sesuai didiskusikan lagi. Jadi tidak perlu. Jadi rating perilaku kerja dan praktik kinerja guru dapat diubah setelah predikat kinerja organisasi diterima oleh kepala sekolah. Jadi tapi lagi-lagi ya di sini sanggahan hanya dapat dilakukan di periode kedua atau akhir tahun. Nah tentu saja tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dengan mengedepankan dialog ya Bapak Ibu, tentu saja predikat kinerja guru juga inginnya sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, dan juga predikat kinerja organisasi juga inginnya baik ya Bapak Ibu guru. Untuk baik itu ya harus ada 50% predikat kinerja gurunya baik. Kalau ingin istimewa atau sangat baik ya berarti harus ada 50% predikat gurunya juga sangat baik atau istimewa. Jadi seperti itu. Waktu saya masih ada Pak Tajuk? Masih 2 menit lagi Bu. 2 menit. Ya. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dari sisi teknis kepala sekolah sudah saya jelaskan, mungkin nanti ada di forum diskusi kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Jadi intinya sekali lagi PKO atau predikat kinerja organisasi juga predikat kinerja guru itu ya, itu masih bisa dilakukan dialog, masih bisa dilakukan komunikasi antara guru dengan kepala sekolah dan kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan, baik seperti itu. Nanti untuk sisi dari kepala dinas pendidikan ini akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya Ibu Lisda. Baik, mungkin seperti itu Pak Tajul, terima kasih atas kesempatannya. Baik, luar biasa Bu Prima dan teman-teman, lagi-lagi paham ya bagaimana. Bapak Ibu tahan dulu pertanyaannya karena kita akan melanjutkan terkait teknis dari sudut pandang yang lain atau lanjutan untuk penguatan dari apa yang disampaikan sebelumnya. Kepada Bu Lisda dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Tajo. Apakah terdengar suara saya? Terdengar jelas Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Tajo yang sudah memberikan waktu untuk saya, dan terima kasih kepada guru hebat yang menjadi narasumber sebelumnya, ada Pak Abdul Madun, ada Ibu Yuli, ada Bu Prima, begitu ya. Dan insya Allah saya menjabarkan paparan selanjutnya yang saya mencoba begitu ya, karena saya juga masih baru di penilaian kinerja begitu. Tapi sebelum dimulai, setiap waktu Bapak Ibu guru, sebentar, bukan pakai rimbonya. Hari ini makan kerang, ditambah sama goreng. Saya ucapkan selamat ya untuk guru-guru hebat. Oke, baik. Izin saya screen-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke, baik. Nah, pada teknis kali ini begitu ya, ini akan dilakukan oleh kepala sekolah. Tapi sebelumnya begitu ya, untuk sekolah saya sendiri ini belum bisa mengirimkan datanya karena ada beberapa guru yang belum selesai, jadi saya kebetulan dibantu oleh kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan untuk penilaian kinerja begitu ya. Jadi saya diberi akses kepala sekolah untuk masuk akunnya dan membantu begitu. Tapi saya juga sampai sini belum sempat mengirimkan ke pihak dinas karena ada beberapa guru yang belum selesai. Saya akan mencoba begitu ya untuk menjelaskan materi ini. Kepala dinas melakukan penetapan predikat kinerja organisasi. Jika tadi sudah Bu Firma menjelaskan begitu, nah ini langsung kita kirimkan begitu. Kepala dinas perlu menyelesaikan predikat kinerja organisasi sebelum akhirnya kepala sekolah melanjutkan penetapan predikat kinerja guru di satuan pendidikan. Kepala dinas bisa menyetujui atau mengubah rekomendasi berdasarkan ekspektasi dan standar pelayanan daerah. Jadi ini silakan bisa dibuka atau dikliknya yang tolong dicek. Selanjutnya, kepala dinas mengubah predikat organisasi. Sebelum melakukan penetapan predikat organisasi, kepala dinas pendidikan dapat menyesuaikan predikat organisasi dari setiap satuan pendidikan. Ini ada ubah predikat. Untuk mengubah, Bapak Ibu silakan untuk mengubah predikatnya pada salah satu satuan pendidikan yang ingin diubah. Ini jelas yang dilakukan oleh kepala dinas ya. Jadi beberapa ini sudah dikirim, ya, ada yang siap dikirim juga. Selanjutnya, ubah predikat kinerja organisasi. Dari tadi yang contoh sekolah SD 1 Pendidikan Medan Nyali, ini mendapatkan predikat istimewa. Apakah dirasa akan diubah ataukah untuk perbaikan gitu ya? Ini bisa untuk kita lakukan. Ini salah satu penilaian yang paling sesuai untuk satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian beri alasan perubahan tersebut. Kemudian klik untuk lanjut. Kemudian ini masih dilakukan oleh kepala dinas. Berikut perubahan yang Anda lakukan. Gitu ya. Tinjau kembali hasil perubahan yang telah dibuat dan pastikan bahwa sudah benar karena setelah dikirim. Nah, ini predikat kinerja organisasi pegawai yang sedang berlangsung dapat diubah, namun satuan pendidikan ini akan terdampak gitu ya. Ini tadi perubahannya yang tadi baik bisa menjadi istimewa ataupun yang kurang baik begitu ya. Nah, ini langsung boleh Bapak Ibu kita lihat lagi. Jika sudah, langsung kita klik simpan. Perubahan akan berdampak ke predikat kinerja pegawai di satuan pendidikan ini. Pastikan begitu sudah memahami kondisi di satuan pendidikan dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Ini langsung boleh diklik lanjut. Nah, kemudian ini predikat kinerja organisasi ya. Ini ada beberapa sekolah juga yang tadi sudah terlihat juga ya, predikatnya ada istimewa, ada baik, ada butuh perbaikan begitu. Nah, di sini predikat kinerja organisasi sudah bisa berhasil diubah. Kemudian, kepala dinas mengirim predikat kinerja organisasi. Setelah semua predikat kinerja organisasi sudah tepat dan sesuai, penilaian kinerja organisasi dapat dikirim kembali ke kepala sekolah masing-masing. Nah, kemudian baru kita bisa lihat mulai kirim. Lalu lanjut kirim predikat kinerja ke pegawai. Kalau misalkan sudah setuju, berarti langsung tinggal klik saja. Masih dilakukan oleh kepala dinas. Ada kirim predikat kinerja organisasi atau PKO ya, kita mengenalnya. Ini daftar predikat kinerja organisasi. Langkah-langkahnya tadi sudah ya. Tinggal kita lihat apakah predikat kinerja organisasi sudah berhasil dikirim atau belum. Ini ada checklistnya sudah ada. Nah, sekarang kita melihat dari fitur yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan penetapan predikat kinerja guru. Apabila predikat kinerja organisasi sudah dikirim oleh kepala dinas, kepala sekolah dapat melanjutkan untuk melakukan penetapan predikat kinerja guru. Ini kita langsung bisa klik untuk memulainya. Pada tahap panduan penetapan predikat kinerja, kita bisa melihat
tinjau kembali hasil predikat kinerja organisasi atau PKO yang sudah dikirim oleh Kepala Dinas Pendidikan. Perlu kita ketahui juga Bapak Ibu bahwa PKO masih dapat dinegosiasikan ya, atau kita diskusikan bersama dengan Kepala Dinas dan dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika dirasa memang akan dirubah, berarti kita klik lanjut untuk penetapan. Oke, ini masih dilakukan oleh Kepala Sekolah. Penetapan predikat kinerja, contoh nama-nama Bapak Ibu guru. Ini ada karya atau praktik kinerja, ada perilaku kerja, dan ada pengembangan kompetensi. Untuk nilai yang seperti tertera di tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya, bahwa nilai-nilai ini adalah nilai yang otomatis keluar dari sistem gitu ya, bukan dari yang pemberian kepala sekolah. Bapak Ibu guru melakukan penilaian ketika melakukan perencanaan gitu. Timbullah rating di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi begitu ya. Untuk yang poinnya juga ketika sudah 32 ini akan keluar predikat baik begitu. Jika di atas 32 pasti tentunya adalah sangat baik ya. Apabila sudah sesuai, Bapak Ibu boleh untuk langsung klik kirim ke guru. Bagi poin di nomor 5. Kemudian, predikat kinerja tidak dapat diubah lagi setelah dikirim. Lanjut kirim ke guru dengan benar dan tepat kalimat persetujuan. Pastikan tanda baca dan teks tidak ada yang kurang, gitu ya. Jika ini akan dilakukan persetujuan, begitu ya. Oke, selanjutnya penetapan predikat kinerja. Nah, ini contohnya pada Satuan Pendidikan SD1 Merdeka Mengajar, ya. Predikat kinerja guru berhasil dikirim ke masing-masing guru yang ada di Satuan Pendidikan. Guru selanjutnya dapat melihatnya di halaman PMM masing-masing. Untuk melihat riwayat pengiriman predikat kinerja guru, Bapak Ibu guru silakan untuk klik cek riwayat pengiriman yang ini, ya. Oke, baik. Nah, ini adalah penetapan predikat kinerja. Berikut ini siap cetak. Nah, ini contoh halaman riwayat pengiriman predikat kinerja guru yang sudah terkirim. Guru juga akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja pegawai periode berjalan pada halaman pengelolaan kinerja. Baik, kepala sekolah melakukan penetapan predikat kinerja susulan. Nah, apakah masih bisa begitu ya? Apabila setelah melakukan penetapan predikat kinerja guru, namun ternyata masih ada Bapak Ibu guru yang belum terkirim. Nah, misalkan seperti sekolah saya, tiba-tiba ada guru dari P3K gitu ya. Nah, berarti kepala sekolah ini harus melakukan penilaian begitu. Kepala sekolah dapat melakukan penetapan susulan terhadap sisa guru yang belum ditetapkan. Ini kembali lagi seperti langkah awal gitu ya, lakukan penilaian. Oke, selanjutnya ini untuk dari fitur kepala sekolah, guru belum dinilai oleh kepala sekolah sebelumnya. Berarti kepala sekolah harus melakukan hadap guru baru tersebut begitu ya. Bagi beberapa guru dengan situasi dan kondisinya, misalnya karena terjadi mutasi begitu ya, ke satuan pendidik lain. Lalu lakukan penilaian untuk pegawai baru. Ini sama dengan langkah awal. Kepala sekolah melakukan penilaiannya dengan lakukan penilaian, kemudian ada rating observasi dinilai begitu ya. Selanjutnya setelah penilaian selesai, lakukan penetapan predikat kinerja. Itu lalu klik saya mengerti. Nah, ini contoh dari beberapa guru yang sudah dinilai dan ada 2 guru yang belum dinilai begitu. Berikan penilaian dengan klik nilai kepada guru-guru susulan tersebut sesuai dengan aktivitas apa yang belum dinilai oleh atasannya. Apabila ada guru yang belum dinilai, kepala sekolah perlu melakukan penetapan susulan setelah melakukan penetapan. Jadi luar biasa ya pekerjaan Bapak Ibu kepala sekolah. Wow. Selanjutnya guru sudah dinilai oleh kepala sekolah sebelumnya. Apabila guru sudah dinilai kepala sekolah sebelumnya, Anda tidak perlu lakukan penilaian. Berarti sudah selesai begitu ya, jika memang sudah selesai. Nah, ini lakukan penetapannya, mengumpulkan dokumen ya. Kalau saya lihat ada 4/4 ya, kalau saya lihat itu ada KSP, kemudian ada kehadiran guru, ada program kerja kepala sekolah, dan ada evaluasi begitu ya. Kalau di saya ada 4/4. Mungkin sama gitu ya dengan sekolah yang lainnya. Selanjutnya penetapan predikat kinerja pegawai baru. Nah, ini sama dengan yang tadi akan dinilai ada di atas ekspektasi, kemudian ya sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Sebelum dikirim, hasil rating praktik kerja dan perilaku kerja masih dapat diubah kembali gitu ya sebelum dikirim ke pihak dinas. Pilih opsi yang paling sesuai untuk guru tersebut untuk penilaian praktik kerja. Kemudian rating perilaku kerja juga dapat diganti. Apabila sudah selesai, semuanya kirim ke guru. Oke, baik. Predikat kinerja berhasil dikirim ke guru, kemudian pada penguatan kinerja siklus pertama guru akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Nantinya di akhir tahun guru akan mendapatkan predikat kinerja akhir. Oke. Nah, ini mungkin contoh dari yang akan kita terima ketika selesai untuk proses penilaian kinerja selama 1 tahun gitu ya, pada 1 tahun 2024. Ini ada beberapa pertanyaan yang biasanya sering diajukan begitu ya, dan Bapak Ibu semuanya jika mengalami hal-hal yang masih kesulitan begitu ya, silakan boleh mengunjungi dari link yang tertera di layar Bapak Ibu begitu ya, untuk pengelolaan kinerja guru, untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya kembalikan lagi kepada Pak Tajul. Baik, terima kasih Bu Lisda, luar biasa sekali penjelasannya. Baik Bapak Ibu, untuk memperdalam lagi terkait apa yang telah disampaikan atau temuan langsung dari Bapak Ibu di lapangan seperti apa bisa diperdalam oleh narasumber hebat kita. Di sini kita langsung aja coba masuk ke sesi tanya jawab. Kita dahulukan yang raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, silakan untuk yang pertama Pak Deden Zainal, silakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Deden, apa terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Pak Deden, dengar. Maaf nggak pakai video ya Pak ya. Apa siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajan Jalan Mutakin, asal dari pendidikan SDN 1 Sukaraja Kecamatan Malangbong Pak. Mendengar pemaparan dari para pemateri tadi, mungkin ada 2 pertanyaan, ada 2 skema. Kan kita ketahui ya bahwa tenaga honorer itu kalau boleh dibilang kan tidak diwajibkan ya Pak ya. Nah, misalkan di dalam penilaian kinerja tersebut honorer ada termasuk dalam pegawai itu, tetapi honorer tersebut tidak mengerjakan sehingga menghasilkan penilaian kinerja organisasi dari dinas pendidikan ke satuan pendidikan tersebut. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua tentang guru baru Pak.
contoh di sekolah A ada guru baru. Nah, si guru baru tersebut kayak angkatan sekarang, seperti angkatan yang keempat. Misalkan si P3K yang sekarang tersebut belum mengerjakan pengelolaan kinerjanya. Nah, apakah di dalam pengerjaan pengelolaan kinerja tersebut mengikuti alur yang ditetapkan dari mulai bulan Januari sampai untuk periode 1 ya, untuk dari Januari sampai Juni, ataukah dimulai tahun ketika tersebut dari bulan sekarang gitu Pak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Tajul, belum di-unmute. Tanya Pak. Cek sound, apakah sudah dengar? Sudah Pak, jelas. Sudah. Dilakukan, apakah tetap mengerjakan sesuai rangkaian perencanaan atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh siapa? Bu Yulika, Pak Zainal, Pak Abdul, Bu Fima, atau Bu Lisda? Silakan. Ada yang berkenan untuk menjawabnya? Saya dulu boleh Pak Rajul? Ya, silakan. Abdul ya, silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih dari Bapak siapa tadi? Mohon Bapak Jejen ya? Pak Jejen Jainal. Kalau saya tadi memahaminya, misalnya di sekolah tersebut ada guru honor gitu ya. Nah, kemudian guru honor tersebut tidak mengisi SKP ya. Apakah itu bisa dikirim atau tidak? Kalau masalah bisa dikirim, saya mencoba menjawab, ya itu tergantung bagaimana kepala sekolah. Bisa dikirim. Cuma nanti tentunya akan berpengaruh kepada penilaian kinerja dari organisasi tersebut. Iya. Karena baik guru honor maupun guru ASN, guru PNS, guru P3K, selama guru itu terdaftar di Dapodik, ini berkaitan nanti dengan pertanyaan yang kedua. Selama terdaftar di Dapodik, maka harus mengisi penilaian kinerja tersebut. Seperti itu Pak Tajul. Terima kasih. Baik, luar biasa. Bagaimana? Apakah ada tambahan dari teman-teman narasumber lainnya? Bu Yuli, ingin menambahkan atau Bu Fima, Bu Lisda, silakan. Ya baik, Pak Tajul, terima kasih untuk melengkapi Pak Wahyu. Saya menambahkan terkait penilaian kinerja untuk guru honorer gitu ya. Tadi untuk tahapan ini seperti sudah disebutkan bahwa semuanya kan melalui PMM gitu ya. Artinya tidak bisa terdetek oleh PMM kalau tidak mengerjakan seperti itu ya. Dan dari PMM itu kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa akan dikirim ke dinas pendidikan seperti itu ya oleh kepala sekolah kan penilaian kinerjanya, artinya terkait dengan konektivitas dengan PMM. Maka ketika ditanyakan apakah bisa kemudian guru tersebut langsung dari yang sudah tadi sudah input riset gitu ya, dan pola urutan gitu ya Bapak. Maka yang dikomunikasikan tapi mungkin komunikasi gitu ya dengan dinas pendidikan, mengapa guru tersebut tidak melakukan penilaian kinerja yang harusnya memang dinilai gitu ya, melakukan penilaian oleh semua guru jika terdaftar di Dapodik seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika tidak melakukan penilaian kinerja otomatis kan tidak ada nilainya ya Bapak Ibu. Maka ketika tadi dibilang apakah nanti kepala dinas bisa memberikan penilaian, penilaian itu kan dari kepala sekolah yang harus pendidikan berarti terkait guru tersebut. Bagaimana penilaiannya? Pak Tajul mau menambahkan? Oke, baik, luar biasa Bu Yuli. Setuju senada dengan pendapatnya Pak Wadud dan Bu Yuli. Sebenarnya permasalahan di sini adalah bukan guru honorernya mengerjakan atau tidak mengerjakan. Permasalahan di sini kenapa seharusnya mindset kepala sekolahnya itu berorientasi bahwa penilaian kinerja ini harus berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Muncul pertanyaan, apakah saya sebagai kepala sekolah tidak penasaran bagaimana kinerja bawahan saya, guru saya? Nah, seharusnya muncul di mindset kepala sekolah, baik penilaian kinerja ini bukan semata-mata untuk berkesempatan naik jabatan, naik golongan, naik karir dan seterusnya. Tapi yang saya harap